Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil amina at-ta'wil wat tafsir. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, ketua Masjid Al-Ikhlas, Ustadz Syuhada, para guru-guru, alim ulama yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kajian ilmiah pada subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita semuanya hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita semuanya dan keluarga-keluarga kita berupa kekuatan, kesabaran, kesehatan, kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan, hilangkan dan musnahkan penyakit lahir dan batin. Amin amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh ini saya ingin menyampaikan mengenai tafsir dan tadabbur dari Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, yang dimana kita sudah biasa ya mendengar ayat ini ya. Sudah mendengar ayat ini yang setiap setahun sekali sering diulang oleh para ustadz, kiai, habib ya, dan para guru. Pada kajian subuh ini saya membawa kitab tafsir ya. Kebetulan di antara kitab tafsir yang saya cintai itu yaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Yaitu tafsir Al-Qurtubi ya. Beliau dari Spanyol ya. Dari Spanyol. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Nanti ingin saya sampaikan mengenai maratib as-shaim ya, atau maratib as-siyam, tingkatan puasa. Dan di ayat yang terakhir la'allakum tattaqun, bahwa ghayatus siyam, tujuan puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa.
Puasa seperti apa? Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak mudah kita melabeli si fulan atau seseorang itu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa disebut muttaqin. Muttaqin itu derajat yang paling tinggi. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang maratib as-shaim ya, maratib as-siyam dan manil muttaqin, siapakah orang yang bertakwa, maka ada sedikit prolog ya, pengantar ya, bahwa kita ketahui bersama kalau kita benar-benar mencintai Al-Quran ya, karena mencintai Al-Quran dengan sempurna itu ada 5. Pertama membacanya, yang kedua menghafalnya, yang ketiga menulisnya, yang keempat mentadaburinya, paham tafsirnya, dan yang kelima mengamalkannya. Kita tahu isi Al-Quran, makanya ada di antara kita yang doanya itu bertahun-tahun tidak dikabulkan, tidak nembus sampai arsy tidak bergetar, tidak didengar oleh Allah dan malaikat. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Bahwa kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.277 kalimat, dan 1.027 huruf. Jadi Al-Quran ini terdiri dari 5 ya, juz, surat, ayat, kalimat atau kata, dan huruf. Dan surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah surat kedua ya, surat kedua, dan jumlah surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Di antara 114 surat, yang paling panjang ayatnya adalah surat Al-Baqarah, jumlahnya 286. Dan surat Al-Baqarah ini terdiri dari 6.121 kata. 6.121 kata. Dan jumlah hurufnya 25.500. Dan surat Al-Baqarah ini ya diturunkan secara umum di Madinah. Bahwa yang namanya surat itu ada 2. Kalau enggak ayatnya Makkiyah atau ayatnya Madaniyah. Bagaimana cara tahu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Ya, kita lihat dari jumlah ayat surat Al-Baqarah, yaitu 286. Yang 28 itu Madaniyah, yang 86 Makkiyah. 28 ditambah 86 berapa? 114. Kan surat Al-Quran itu kan 30 juz, 114 surat. Nah, dari ayat Al-Baqarah itu 286, 28-nya Madaniyah, 86-nya Makkiyah. Dan Rasulullah SAW diutus di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Di Madinah selama 10 tahun. Dan ayat 183 ini termasuk ayat Madaniyah. Termasuk ayat Madaniyah. Dan surat Al-Baqarah itu mempunyai nama-nama yang lain. Dan yang menamakan surat itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita menambah dan mengurangi nama surat. Terkadang ada di berbagai instansi ya, di berbagai sekolahan agama ya, kadang anak-anak TK atau SD, SMP, SMA itu nyebut surat Al-Luqman, padahal nggak ada namanya surat Al-Luqman. Ada surat Luqman, surat Al-Quraisy, nggak ada surat Al-Quraisy, itu dia surat Quraisy. Dan nama lain dari surat Al-Baqarah ini adalah disebutkan namanya surat Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya menerangi. Nama lainnya surat As-Sinam, yaitu sesuatu yang tinggi. Nama lainnya adalah Al-Fustat, yang artinya adalah tenda.
Al-Baqarah. Kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Baqarah? Karena di dalamnya terdapat kisah tentang Baqarah, yaitu sapi betina. Kisah tersebut mengandung pelajaran yang sangat penting bagi para hamba, yaitu wajibnya patuh dan berserah diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebih-lebihan. Sekarang kita masuk di tafsir dan tadabbur ayat 183 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Apa tafsirnya? Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bihima wa aqarru. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya serta mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya dikatakan kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kalian asyam, ya, berpuasa. Ya, asyam yaitu berpuasa. Jadi ayat ini sebagai dalil, sebagai hujah, argumentasi bahwa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai kaum muslimin diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama hidupnya, Pak? Berapa kali, Pak? Rasulullah selama hidupnya berapa kali dia berpuasa? 9 kali. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan ayat ini turun pada tahun 2 Hijriah, bertepatan 621 Masehi. Dari tahun 2 Hijriah sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali Rasulullah berpuasa, Pak. Tapi dengan 9 tahun Rasulullah berpuasa, beliau bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya sekarang usia 35 tahun. Kalau usia balik 15 tahun, berarti kurang lebih saya sampai sekarang berpuasa 20 sampai 21 tahun. Sampai detik ini saya belum menjadi pribadi yang bertakwa. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Nabi Sulaiman. Beliau berpuasa. Cuman puasa beliau diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW, dibolehkan. Afdhalus siyam, siyam Daud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berat, Pak. Paling berat itu puasa Daud. Jadi kalau kita ingin diet, ingin cepat ya, berat kita 80, sebulan pengen turun 10-20 kilo, udah puasa Daud. Beres. Nah,
Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam puasa Asyura 10 Muharram, diadopsi juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tiap Muharram puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Cuman ketika Allah menurunkan ayat ini, ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dikatakan waqad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahr salasa ayyam thumma nusikha dzalika bi shaumi syahr Ramadan. Jadi puasanya umat-umat terdahulu itu minimal sebulan itu 3 hari, Pak. Makanya kita kalau tiap bulan juga puasa 3 hari, namanya puasa Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid, bukan bed, ya. Kalau bed telur, Pak. Ayyamul Bid. Nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya, ya. Jadi yang pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa juga 3 hari selama sebulan seperti umat-umat terdahulu. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, Nabi puasa Asyura, ya. Kemudian turunlah ayat ini, maka tsumma nusikha, kemudian dihapus, ya. Maka Nabi diwajibkan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya. Nah, di situ ada kalimat as-siyam, ya. Siyam itu artinya puasa, ya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang makna yang tersurat dan tersirat. Kenapa? Karena Al-Quran itu berlapis-lapis, ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu butuh dengan kebersihan akal pikiran, ya, kesucian jiwa, ya, ketajaman batin, ya, untuk memahami makna Al-Quran. Nah, di situ ada kalimat as-siyam, ya, puasa, bahwa ada yang namanya marotib siyam, ya, tingkatan-tingkatan puasa, atau marotib soim, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama, ya, siyamul muslimin, puasanya orang-orang muslim. Puasanya orang-orang muslim. Makanya di sini redaksinya Allah Subhanahu wa taala, makna yang tersirat, ya. Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Itu tingkatan yang pertama. Bagaimana puasanya orang-orang muslim? Yaitu mereka ketika berpuasa hanya secara fikih, ya, secara fikih. Maksudnya seperti apa? Karena as-siyam lugatan puasa secara bahasa, secara etimologi, ya, itu artinya ada al-imsak, menahan diri. Jadi puasanya orang-orang muslim itu dia menahan diri, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu mereka puasa seperti apa? Menahan lapar, tidak makan. Yang kedua, menahan rasa haus, tidak minum. Yang ketiga, menahan syahwatnya, kemaluannya, yaitu bagi yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, tidak berhubungan intim, tidak berjima antara suami dan istri. Nah, ini puasanya orang-orang muslim, ya. Puasanya orang-orang muslim. Lalu di atasnya puasanya orang-orang muslim, ya,
Kalau puasanya orang muslim, itu kalau istilahnya Al-Imam Al-Ghazali dikatakan siyamul awam. Puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang yang standar. Di atas puasanya orang muslim, yaitu redaksi ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu puasanya orang-orang mukmin. Puasanya orang-orang mukmin. Bagaimana puasanya orang-orang mukmin? Yaitu mereka ketika puasa bukan hanya menahan lapar, haus dan syahwatnya, tapi mereka menjaga seluruh anggota tubuhnya. Ini puasanya orang-orang mukmin. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Ini makna yang tersurat, ya. Yaitu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kedua matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu matanya benar-benar dijaga. Kita sebagai laki-laki tidak melihat lawan jenis, tidak terlalu berlebihan melihat seorang wanita, seorang perempuan. Menjaga kedua matanya dari makanan dan minuman yang paling lezat. Menjaga kedua matanya dari nonton film-film yang tidak baik. Gambar-gambar perempuan yang membuka auratnya maupun yang beraurat, kita tatapin terus. Nah, jadi puasanya orang mukmin itu menjaga kedua matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menjaga kedua matanya, tapi menjaga kedua tangannya. Bagaimana puasanya orang-orang mukmin dengan menjaga kedua tangannya? Yaitu tidak mencuri atau tidak iseng atau jahil kedua tangannya ini. Bukan hanya menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya. Yaitu kakinya itu juga tidak jahil, tidak iseng, tidak melangkah ke tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menjaga kedua kakinya, menjaga kedua telinganya, pendengarannya, yaitu tidak nguping. Istilah zaman sekarangnya tidak kepo. Di samping menjaga kedua telinganya, pendengarannya, nah ini yang terakhir nih, yang sulit, yaitu menjaga lisannya, lidahnya. Dengan cara apa? Tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mudah bersumpah palsu, tidak suka memfitnah, tidak suka gibah, memburuk-burukan, membuka aib orang di belakang tanpa sepengetahuan yang dibicarakannya. Nah, itu puasanya orang-orang mukmin. Sudahkah kita sampai di level ini? Kenapa? Karena kalau kita puasa hanya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, anak TK, SD pun bisa, Pak. Tapi kalau kita selama dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak berjima, berhubungan intim, tapi kita masih suka menggibah, masih suka mencela, menghina orang, masih suka bohong. Kita sebagai suami suka bohong sama istri, anak. Apa kata Rasulullah SAW? Puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali al-ju' wal atos, hanya menahan rasa lapar dan haus. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab."
Puasa itu bukan hanya menahan lapar, ya, tidak makan, wasyarob, ya, menahan rasa haus, tidak minum. Innamasyam, sesungguhnya puasa orang-orang mukmin itu minal lagwi warrafath, menjaga lisannya, lidahnya dari lisan-lisan yang kotor, yang keji, suka memfitnah, berdusta, gibah. Fa in sabbaka ahadun au jahula alaika, jika ada seorang yang menghinamu, ya, mencelamu atau berbuat usil atau memerangimu, fal takul, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sekarang hari keberapa kita puasa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah 6 hari kita puasa. Masih ada waktu kurang lebih 24 hari. Nah, kalau di puasa-puasa hari pertama, kedua kita masih belum bisa menjaga anggota tubuh kita, maka mulai detik ini, mulai sekarang dan puasa berikutnya, kita jaga anggota tubuh kita ini. Percuma kita tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi masih suka bohong, masih suka gibah. Sia-sia, Pak. Bener nggak, Pak? Nggak dapat pahala puasa. Anak TK umur 5-6 tahun sudah bisa dia puasa seperti itu. Makanya kalau istilahnya Imam Ghazali, ya, kalau istilah Imam Ghazali namanya siyamul khusus, puasanya orang-orang khusus. Dan puasa ini dilakukan oleh as-solihun, as-solihin, orang-orang soleh. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kata asyam, ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Jadi puasa itu bahasa Arabnya asyam atau as-saum. Nah, asyam itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Misal di surat Al-Baqarah ayat 183, nanti di Al-Baqarah ayat 187, 196, ada di surat An-Nisa ayat 92, di surat Al-Maidah ayat 89, Al-Maidah ayat 95, dan Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 4. Itu kata asyam. Sedangkan as-saum itu hanya disebutkan di dalam Al-Quran di antara di surat Maryam ayat 26, yaitu puasanya Maryam, puasa yang tidak berbicara. Nah, itu tingkatan yang kedua, level yang kedua. Tersurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin. Lalu di atas puasanya orang-orang mukmin, ya, adalah puasanya orang-orang muhsin. Puasanya orang-orang muhsin. Makanya kalau kita belajar hadis Arba'in Nawawi, ya, hadis Arba'in 42 hadis itu di awal-awal itu, kalau hadis pertama kan innamal a'malu binniyat, tentang niat. Nanti di hadis berikutnya itu, ya, apa? Bagaimana malaikat Jibril alaihissalam, ya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Orang muslim itu orang yang mengamalkan rukun Islam. Orang mukmin di atasnya muslim, orang yang mengamalkan rukun iman. Tapi kalau orang muhsin, dia mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Karena nggak semua orang muslim dia mengamalkan rukun iman. Jangan kan rukun iman, banyak orang muslim kaya nggak mengeluarkan zakat. Banyak orang muslim kaya bisa keliling Eropa, ya. Saya punya jamaah itu keliling Eropa berkali-kali, Amerika, keliling dunia lah. Tapi belum pernah yang namanya haji. Jangankan haji, umroh aja Pak 1 kali belum pernah.
nggak mengamalkan rukun Islam. Kalau kita sudah bisa mengamalkan rukun Islam dengan baik, kecuali haji, kalau memang kita fakir miskin nggak punya dana, kita bisa melangkah ke rukun iman. Kalau muhsin itu mengamalkan rukun Islam dan iman. Bagaimana puasanya orang-orang muslim, orang-orang muhsin, ya, tingkatan yang ketiga nih, ya. Ini tingkatan yang dilakukan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dulu nabi rasul itu awalnya ada yang muslim, ada yang mukmin dulu. Jadi nggak semua nabi rasul itu langsung puasanya tingkatannya ke tingkatan ketiga, level ketiga. Kita kan begitu juga, Pak. Kita sebelum bisa naik mobil, belajar dulu naik sepeda ontel, kemudian sepeda motor, kemudian mobil, seperti itu. Bagaimana puasanya orang-orang muhsin? Yaitu mereka ketika berpuasa bukan hanya menahan lapar, tidak makan, menahan haus, tidak minum, menahan syahwatnya, kemaluannya, tidak berhubungan intim, bukan hanya menjaga seluruh anggota tubuhnya, kedua tangannya, kedua kakinya, kedua matanya, kedua telinganya, lisannya, tapi menjaga kolbunya, menjaga hatinya dari keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan duniawi. Itu puasanya orang-orang muhsin. Hatinya tidak pernah kosong kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah kosong kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang-orang muhsin. Minimal kita di Ramadan tahun ini, jangan kita selamanya sampai kita mati, sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya orang-orang muslim. Puasanya orang-orang awam yang standar. Dalam hal dunia kita bisa naik level. Bener nggak, Pak? Iya. Nggak punya motor bisa punya motor, nggak punya mobil bisa punya mobil, nggak punya rumah bisa punya rumah. Dalam urusan akhirat kita harus naik level, Pak. Agar apa? Agar Allah memberi mauhibah, karomah, maunah kepada kita. Mungkin di antara sini sudah ada yang pernah keliling Indonesia. Bagaimana lihat keindahan Pulau Lombok, Papua. Kalau nilai spiritual kita tinggi, ya, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasianya kepada kita. Kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, melihat keindahan langit bagaimana, seperti apa. Kita akan dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi. Jangan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar pun bisa. Tapi kalau kita standar terus, ya, puasanya orang-orang muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kelebihan kepada kita. Tidak akan memberikan mauhibahnya, karomahnya kepada kita. Nah, makanya mulai detik ini, marilah kita dari sekarang minimal kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin. Kita puasanya orang-orang mukmin. Jadi kita jaga, ya kan? Kita keluar rumah mau bekerja, oh ya mata nih. Ada orang ngerumpi, jaga kuping, jangan kepo. Nah, itu. Lisan jaga nih, jangan berdusta berbohong sama istri sama anak. Ditanya sama istrinya, ngapain, Pak? Ini biasa lagi baca-baca situs-situs Islam, dengerin ceramah. Ternyata, Pak, main game, Pak. Misalnya 1 menit lagi mau adzan tuh, udah puasanya sah. Tapi kata Rasul tadi, rubba shaimin haddu min siyamihi alju wal atos. Nggak dapat nilai pahala. Seperti itu. Maka dalam hadis dijelaskan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dosa-dosa kita yang lalu ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imanan, kita puasa itu dengan penuh keimanan. Kita meyakini bahwa puasa itu bagian dari rukun Islam. Wa ihtisaban, kita puasa benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
menjaga anggota tubuh kita, syahwat kita, kemaluan kita, hati kita. Seperti itu. Apalagi kalau kita rutin. Kita puasa bukan hanya setahun sekali Ramadan. Habis Ramadan kita puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Karena luar biasa itu puasa itu. Bisa membuka batin, Pak. Mempertajam mata batin. Jadi nggak mudah kita dibohongi oleh orang, termasuk istri dan anak kita. Itu dahsyatnya puasa. Lalu kemudian ghayatus siyam, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa orang-orang mukmin ya, lalu nanti dengan tahapan kita bisa ke orang-orang muhsin ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun yakni bisawmi li'anna as-sawma waslatun ila taqwa lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawat. Apa kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya? Beliau mengatakan maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah wasilah, sarana, perangkat menuju takwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Nah, keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan adalah puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. La'allakum tattaqun. Manil muttaqin? Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada muslim yang bertakwa, ada muslim yang enggak bertakwa. Begitu juga ada mukmin yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Seperti itu. Jadi muttaqin ya, itu level derajatnya paling tinggi. Jadi tidak mudah kita melabeli si fulan orang itu bertakwa loh. Orang itu bertakwa. Sejauh bacaan saya ya, di dalam Al-Quran ya, setelah saya merenungi, mentadaburi ya, sejauh bacaan saya nih bapak-bapak ya, orang itu dikatakan bertakwa jika di dalam dirinya ada 7 karakter. Orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika di dalam dirinya ada 7 karakter. Kalau 7 karakter ini tidak terdapat di dalam diri seseorang, di dalam diri manusia, tidak bisa dikatakan orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manil muttaqin ya. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, Pak. Orang itu dikatakan bertakwa jika dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, yang ada di alam jagat raya ini. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang mau dipenjara aja takut, Pak. Takut apa? Digebugin. Preman-preman di dalamnya. Ya, Pak ya. Takut kita kan. Wah, sebab kesalahan nih, masuk penjara nih. Wah, ntar digebugin dulu nih. Dironiin dulu kan. Suruh mijit-mijit gitu kan. Kecuali kalau kita punya bela diri yang luar biasa. Takut kan, Pak? Nah, seperti itu. Nah, orang dikatakan bertakwa jika dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sedikit cerita, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Allahumma aktsir malahu ya. Dia banyak hartanya, banyak istrinya, banyak anaknya, banyak ilmunya. Siapa dia? Bahkan dia meriwayatkan hadis juga, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Banyak istri, banyak anak, banyak uang, banyak ilmu. Wah, lengkap sempurna Pak udah. Serasa dunia miliknya. Pada zaman Anas bin Malik ada pemimpin yang zolim. Siapa namanya? Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Wah, beliau zolimnya luar biasa Pak. Ulama-ulama, para dai, ya, para guru dipenjarain, ya, dibunuh-bunuhin. Bahkan dia punya pedang yang sangat luar biasa Pak. Itu pedang Pak, ini dinding nih, kalau sudah ditek langsung, wah, luar biasa Pak. Bukan buah lagi Pak, bukan semangka, dinding nih Pak. Kalau udah pelan doang Pak, tak langsung retak, belah Pak. Tapi Anas bin Malik tidak takut kepada Hajjaj Ats-Tsaqafi. Bahkan dia dalam taklim-taklimnya mengingatkan kepada sahabatnya, keluarganya, anak-anaknya, dan kepada jamaahnya tentang Hajjaj Ats-Tsaqafi. Dia berani amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai-sampai terdengar algojonya, para pembantunya lapor kepada Hajjaj Ats-Tsaqafi. Wahai raja, wahai pemimpinku Hajjaj Ats-Tsaqafi, tuh ada tuh orang namanya Anas bin Malik, suka ngeritik ente, katanya. Bahwa ente dibilang zolim segala macam. Dia utus algojonya Pak, 5-7 orang, datangin Anas bin Malik. Didatangin, disampaikan ke rumahnya Pak. Sama-sama muslim. Hajjaj Ats-Tsaqafi itu muslim tapi zolim. Algojonya apa? Assalamualaikum Anas. Waalaikumsalam. Ayo ikut saya. Kemana? Saya diperintah oleh Hajjaj Ats-Tsaqafi, memimpin saya, raja saya. Untuk apa saya datang ke sana? Karena kau telah mengatakan kalau dia berbuat zolim, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kenapa emang? Raja ingin ketemu dengan kamu. Baik, datanglah algojo itu, 5-7 algojo itu dengan Anas bin Malik ke Hajjaj Ats-Tsaqafi. Datang. Ketika datang, apa kata Anas? Assalamualaikum Hajjaj Ats-Tsaqafi zalim. Waalaikumsalam. Kamu tahu Anas? Kamu datang ke sini, ya, saya suruh algojo saya ke rumahmu agar kamu datang ke tempat ini. Kamu tahu nggak? Saya mau ngapain? Kata Hajjaj Ats-Tsaqafi. Apa kata Anas? La alam, la arif, saya nggak tahu. Karena kamu telah menghinaku, telah mencelaku, bahwa aku seorang raja yang zolim, diktator, suka ngebunuh para ulama, menjarakan para ulama. Emang benar itu kenyataannya. Seperti itu. La'aqtulannak, katanya. Syadidan. Saya ingin menebasmu hari ini juga dengan pedang saya ini. Ini udah pedang ini udah luar biasa nih, udah kaum muslimin. Ya, kalau dulu pedang ya, kalau zaman sekarang apa? Pistol, senapan. Apa kata Anas bin Malik? Dia senyum.
Dia bilang, wahai Hajas As-Saqafi yang zalim, qad 'allamani ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan aku doa, dan Rasul tidak mengajarkan kepada seluruh sahabatnya kecuali kepada aku. Rasul tidak mengajar kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya, tapi Rasul ajarkan aku doa. Apa kata Rasul? Kalau aku membaca doa ini sehari sekali habis subuh, senjata apapun tidak akan bisa dengan izin Allah membunuhku, walaupun pedang kamu yang sangat sakti, yang sangat kuat, hebat. Ke Rasul, silakan, kata Anas bin Malik. Lalu Hajas mengatakan, wahai Anas, allamani ad-du'a, tolong ajarkan doa itu. Ngapain saya ajarkan kamu doa? Kamu raja pemimpin yang zolim. Seperti itu kata Anas bin Malik. Silakan kalau mau pancung penggal saya. Seperti itu. Kemudian baiklah, ya kan? Jangankan pedang, ya kan? Seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, di alam jagat raya ini, tidak akan bisa membunuhku, menyentuhku. Apalagi hanya sekedar pedang kelas teri, kelas cerek seperti itu. Akhirnya maju Anas, kemudian Hajas mengambil pedang, di samping kanan kirinya ada algojonya, ya. Dan ini kisah ini sahih, ya. Kalau cari di Google, di YouTube ada kisah ini, tapi doanya nggak ada, Pak. Saya punya doanya dan dapat ijazah dari guru saya. Cari di Google kisah Anas bin Malik dan ada tuh di Google, ada di YouTube, tapi gak ada doanya, Pak. Kan doanya 2 halaman, Pak, 2 halaman, ya. Kayak Quran gitu, 2 halaman. Gitu. Ketika Hajas As-Saqafi ingin menebas, ya, lehernya Anas, ya, itu gemeteran, Pak, gemetar ya, nggak bisa, Pak, gemeter, Pak. Akhirnya sudah nggak gemetar lagi, dia bilang sama algojonya, suruh Anas pulang. Wah, Anas bilang, ayo raja, cepat tebas leherku. Gemeter, Pak, nggak bisa. Langsung dia keringat dingin, duduk diam. Anas pulang. Lalu algojonya, Pak, itu bilang ke Hajas As-Saqafi, wahai rajaku, wahai pemimpinku, kenapa engkau tidak bisa menebas leher Anas? Berapa banyak orang-orang muslim yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, kau tebas. Udah pedang itu udah ratusan ribuan orang dipancung tuh, Pak. Bagaimana aku ingin menebas Anas? Ketika aku ingin menebas leher Anas, itu di samping kanan kirinya ada singa besar, ingin menerkamku, katanya. Tuh, luar biasa, Pak. Saya punya guru, Pak, ya. Ini sekedar cerita, ya. Namanya Ustadz Ali Amin, ya. Salah satu guru tafsir saya. Dia S1, S2 di Madinah, ya. Kadang sebulan sekali saya ke sana, rumahnya di Jakarta Sampurna, Bekasi. Beliau sejaman dengan waktu di Madinah itu Dr. Hidayat Nur Wahid, ya. Dengan Dr. Asin Saho, ya. Cuman beliau hanya S2. Beliau waktu mahasiswa itu juara 1 lomba tafsir sedunia. Jadi kalau sebulan sekali itu kadang saya berguru dengan beliau. Ada masa-masa tafsir pusing, kadang saya WhatsApp, nelpon, nanya gitu kan. Cuma beliau low profile. Di YouTube ada sedikit videonya, tulis Ustadz Abdullah Amin. Bahkan Ustadz Hidayat aja hormatnya luar biasa kalau manggil beliau guru. Tapi walau alam, ya apakah beliau belajar sama dengan Ustadz Ali Amin seperti atau tidak. Ustadz Ali Amin ini punya ponakan, Pak. Ponakannya itu teman saya S2 waktu kuliah. Kemudian keponakannya ini punya kakak, ya, di Gresik.
di Gresik. Nah, saya dapat ijazah doanya Anas bin Malik itu dari beliau. Nah, jadi sepupu antara Ustadz Ali Amin dengan Ustadz ini ya, nggak perlu sebut namanya Pak. Itu teman saya itu berkisah juga Pak. Dia mencoba setiap hari diamalkan doa itu habis subuh, seperti itu. Pernah waktu itu Ustadz ini ketika berjalan di Lamongan, ya, sama supirnya, ya, itu ada tempat itu yang begalnya luar biasa. Pokoknya kalau orang udah lewat situ pasti mati Pak, pasti mati. Akhirnya sepupunya Ustadz Ali Amin ini, sepupunya guru saya ini, ya, ya, beliau nih, kakaknya teman saya ini, sama supirnya tuh, ketika di hutan, udah 5 orang begal itu berhenti mobilnya Pak. Tapi supirnya di depan, Ustadz ini saat tinggal di Gresik di belakang Pak, di belakang, diberhentikan udah, dibukalah pintu kaca depannya itu, takut udah bawa senapan, pistol, celurit, senjata tajam segala macam. Akhirnya ketika gua buka pintu belakang Pak, pintu belakang itu supirnya Pak ngelihat preman-preman itu Pak lari terbirit-birit Pak, dan supirnya itu Pak melihat ada singa di dalam mobil itu Pak. Lalu akhirnya preman itu lari terbirit-birit, lalu supir itu bilang, Ustaz, saya ingat ada singa besar di dalam mobil katanya. Akhirnya satu cerita, akhirnya saya minta bilangin ke kakak kamu, saya minta ijazahnya seperti itu. Itu doa Anas bin Malik. Kalau kita ngamalin itu Pak sehari sekali habis subuh, tidak ada senjata sehebat apapun. Itu terbukti kepada Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik wafat, tapi sebelum wafat diajarkanlah kepada anaknya, turunannya terus seperti itu. Nah, jadi orang itu dekatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah nanti lahir Islam. Orang yang disebut muslim. Kenapa? Karena dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tersebut dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dia lahir iman. Orang yang disebut mukmin, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang karakteristik orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lahir ihsan. Orangnya disebut muhsin. Karena dia bisa mengkombinasikan antara taat dan takut. Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, belum tentu dia menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan perintah Allah, belum tentu dia menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi kalau yang ketiga, kalau orang udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengkombinasikan keduanya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau masih takut, masih taat, kita dalam mengerjakan ibadah masih bosan Pak, jenuh. Kita puasa sekarang, kapan nih maghrib ya kan? Kadang baru dengar adzan maghrib, Allahu Akbar buka puasa. Sholat maghrib, dengar adzan Isya lagi, cepet banget waktunya ya. Taraweh gitu kan. Ibadah bosan, karena masih tahapan takut sama taat. Masih muslim sama mukmin. Tapi kalau orang udah muhsin ya, kalau dia beribadah karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala, saya puasa karena saya cinta sama Allah. Saya sholat karena saya cinta sama Allah. Saya hadir majelis taklim karena saya cinta sama Allah. Kalau kita beribadah atas dasar cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah kita ibadah itu bosan. Kita akan kuat Pak, baca Quran. Habis subuh baca nih.
Aduh lelah, wudu, sholat duha, 2 rakaat, baca Quran lagi, terus ya kan. Seperti itu. Nah, jadi ada 7 karakter orang bertakwa. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Apa Pak? Tawadhu ya. Jadi di sini ada kalimat takwa ya. Takwa. Nah, ini ada 4 huruf Pak. 1 2 3, ini 4. Nah. Ya. Orang tersebut dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut mempunyai karakter sifat di dalam dirinya tawadhu, diambil dari huruf ta. Ta itu tawadhu, rendah hati. Rendah diri nggak boleh Pak. Rendah diri nggak boleh. Yang boleh rendah hati. Dia tawadhu ya. Sopan santun, penyayang, lemah lembut, tidak ujub bangga diri, ya, tidak kiber, tidak sombong. Nah, tak. Yang karakter yang keempat, 5, 6, 7 saya ambil dari kalimat takwa. Karakter yang kelima yaitu dari qaf. Apa qaf? Qanaah. Orang tersebut dikatakan bertakwa jika mempunyai sifat dan karakter di dalam dirinya qanaah. Merasa cukup, syukur apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak iri, tidak hasad. Dalam hal dunia, dalam hadis dilihat orang yang di bawahnya. Ungdur ma'asfala minkum. Dalam urusan akhirat dia lihat orang yang di atas. Sampai sekarang saya punya motor nih, enak ya. Ustaz Suwada udah punya mobil, Ustaz dulu udah punya mobil. Kapan saya punya mobil nih? Punya istri, punya anak, enak kalau punya mobil nih, bisa jalan-jalan. Seperti itu. Dia merasa qanaah, merasa cukup. Tapi dalam urusan akhirat, nah, ibadahnya bapak ini luar biasa ya, udah tua ya kan, usia udah 50 tahun ke atas, 5 waktunya jamaah di masjid. Wah, luar biasa. Di dalam hal dunia kita lihat orang yang di bawah kita, dalam hal akhirat kita orang lihat yang di atas kita. Nah, orang itu dikatakan bertakwa jika mempunyai karakter qanaah. Lalu yang keenam, huruf waw ya. Huruf waw. Apa waw di sini? Warok ya. Warok. Apa itu warok? Bisa memproteksi dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, dosa besar, dosa kecil, maksiat besar, dosa kecil, pahala, maksiat, ya kan? Sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Dia benar warok ya. Pakaiannya, makanannya, minumnya selalu dari yang halal. Kalau sampai detik ini kita juga berdoa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau ngafal Quran susah sekali. Sampai sekarang juz amma, juz 30 nggak hafal-hafal. 37 surat. An-Naba sampai Anas. Bisa jadi kita makan minum dari sesuatu yang haram. Makanya saya sampaikan, bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua bisa durhaka kepada anaknya. Coba pahami, renungi surat Luqman itu dan tafsiran tadaburnya. Jadi kalau kita punya anak susah diatur, nakalnya luar biasa, suruh sholat susah, mana narkoba, main judi, nyuri duit orang tuanya, macem-macem. Jangan salahkan anaknya. Bisa jadi
salah orang tuanya. Dia ngasih duitnya itu, ngasih nafkah pada istrinya itu dengan cara yang haram. Itu ngaruh, Pak. Membuat karakter dan sikap seorang anak. Jadi bukan hanya anak yang durhaka pada orang tua kayak maling kundang, orang tua bisa durhaka pada anaknya. Kalau kita punya anak yang susah dibilangin, susah diatur, jangan salahkan anaknya. Iya nih, anak gue susah banget diaturnya. Gue suruh sholat susah banget. Maunya apa, main game ya, kerambol, catur ya kan. Bisa jadi Pak, orang tuanya Pak. Makanya hati-hati. Makanya orang itu dikatakan bertakwa jika mempunyai sifat warok dari dalam dirinya. Bisa memproteksi dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang itu dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini huruf alif ya, Pak ya. Alif berbentuk ya. Yaitu amanah. Orang tersebut dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika mempunyai karakter sifat amanah. Tidak berkhianat. Dipercaya masyarakat, ya kan? Dipilih menjadi ketua masjid atau ketua RW, ketua RT ya. Dia amanah. Benar-benar amanah. Jangan disalahgunakan uang itu. Susah Pak. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, ini banyak orang curhat sama saya Pak. Masalah sembako ini, bantuan dari pemerintah Pak. Bansos Pak ya. Banyak yang curhat sama saya. Ustadz, ini gimana Ustadz? Dia Ustadz, haji, RT, tapi diendap terus tuh sembakonya di rumah Pak itu. Sampai orang ketika pengen datang itu apa? Harus bayar 5.000. Bahkan mohon maaf, ada lagi RT ya kan. Orang tua saya kan di Priuk Pak ya, Solobone Volker tuh. Itu masyarakat curhat sama saya. Bahkan saya di Cepecang sini juga curhat. Bahkan malam-malam jam 1 beras itu sama RT-nya Pak dijual Pak. Jam 1 malam. Bahaya nih. Akhirnya di Solobone Volker itu apa? Dari dulu bapak saya pengen jadikan RT kan, bapak saya nggak mau, sama ibu saya nggak boleh gitu. Tapi sekarang saya dukung, udah Pak jadi RT aja lah. Sama adik saya didukung, udah jadi RT aja lah. Nah mana nih, berat Pak. Kalau dia masih khianat, berat. Ada ketua-ketua masjid juga sama Pak. Ya. Itu kalau bagiin zakat ya, semuanya dapat. Saya selalu bilang sama orang tua saya, sama keluarga saya, sama pengurus masjid, tolong jangan kasih zakat kepada orang tua saya, mas saya. Kita masih mampu, saya bilang. Perhatikan tuh surat At-Taubah tuh, 8 asnaf, 8 golongan. Bener diseleksi. Ini ketua masjid kadang setiap lebihnya buat infrastruktur, pembangunan masjid nggak boleh. Tafsir mana yang mengatakan seperti itu? Itu 8 orang itu orang hidup Pak, bukan benda mati. Jadi Bapak harus diseleksi lagi. Yang benar fakir, yang benar miskin. Fuqara wal masakin. Kadang sampai ada, ya gitulah apalah ya. Kalau curhatnya itu apa? Kadang setiap seminggu sekali untuk Jumat aja nggak diumumin Pak. Pemasukan uang masjid. Diumuminnya setahun sekali pas Idul Fitri. Bahaya nih Pak. Amanah. Orang tersebut dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika amanah. Jadi 7 karakteristik orang bertakwa. Yang pertama dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dia tawadu, yang kelima dia qanaah, yang keenam dia wara, yang ketujuh amanah. Jadi tidak mudah melabeli seorang itu dia bertakwa loh Allah, bertakwa. Tidak mudah. Karena muttaqun, orang yang bertakwa derajat paling tinggi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ghayatus siyam, tujuan puasa kita ya. Semoga mulai hari ini yang kita masih puasanya orang-orang muslim, kita minimal lah puasanya orang-orang mukmin agar rahasia ilahi
dibukakan oleh kepada kita sebagaimana Allah membukakan rahasia-rahasianya kepada para nabi, para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga minimal kalau kita nggak punya 7 karakter, ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Nah, minimal yang 4 ini dulu lah. Kita benar tawadu, ya rendah hati, kita qanaah, kita wara dan amanah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kalau ada tanya jawab, insyaallah kalau nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada pertanyaan? Silakan Bapak, Ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Nah, di antara isi doa itu ada Bismillahirrahmanirrahim masmi syafil ardi wala fisma was samiul alim. Nah, itu seperti itu. Itu 2 halaman Pak, 2 halaman itu ya. Seperti itu. Ya. Insyaallah lah tadi apa? Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan seputar yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi ini telah mendapat pencerahan yang luar biasa. Kita sebagai muslim idealnya berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sebatas pembacaan, tapi lebih daripada itu, yaitu yang antaranya mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Namun kita punya keterbatasan tentang hal tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran dengan pemahaman yang benar? Apakah kita sudah cukup mempunyai terjemahan tafsir itu? Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa mentadabburi ayat Al-Quran? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, banyak sekali buku-buku tafsir atau kitab-kitab tafsir. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, antara satu tafsir dengan tafsir yang lain, apakah itu sama atau berbeda atau saling melengkapi? Itu aja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mas? Usman. Masya Allah, Mas Usman ya. Semoga beliau bisa meneladani ya khalifah yang ketiga ya, Sayyidina Utsman bin Affan ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya Mas Usman ini ya, luar biasa ya. Tadi saya katakan bahwa mencintai Al-Quran dengan sempurna itu 5 ya. Membacanya, menghafalnya, menulisnya. Kita pernah baca ya, pernah baca Quran, pernah ngafal Quran walaupun juz amma ya, pernah nulis juga ya. Yang keempat, mentadabburinya, paham tafsirnya, dan yang kelima, mengamalkannya. Ya, karena mencintai Al-Quran bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap ilmu yang tidak diawali dengan Al-Quran tidak berkah. Setiap ilmu yang tidak diawali dengan Al-Quran tidak berkah. Dan setiap ilmu yang tidak diakhiri dengan Al-Quran serakah. Itu kata para ulama, Pak. Itu kata para ulama. Nah, bagaimana cara kita bisa mudah mentadaburi ya Mas Usman ya, seperti itu. Nah, jadi saya ingin jelaskan begini Pak. Ini saya hapus nggak apa-apa ya? Ya. Saya hapus. Ada yang namanya khatmul Quran, ya khatmul Quran. Ya. Nah ini. Ya.
Khatmul Quran. Menghatamkan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, Khatmul Quran bil lafzi, ya, bil lafzi, ya. Nah, menghatamkan Al-Quran dengan lafaznya. Ya biasa kita baca lafaznya, ya, kita baca. Yang kedua, setelah kita, insya Allah di antara kita semua udah pernah lah, minimal sekali kita pernah khatam Quran, ya Pak ya. Ya, seperti itu lafaznya. Yang kedua, khatmul Quran bil makna. Ya. Bil makna. Itu apa, Mas Usman? Artinya minimal, ya, bebas, ya. Saya sudah pernah khatam Quran dengan lafaznya, ucapannya. Mulai sekarang saya pengen khatam Quran dengan maknanya, yaitu minimal terjemah Departemen Agama, ya. Kita acak nggak apa-apa. Misalnya kita acak apa? Hari ini dari pagi sampai malam, misalnya kita ada kegiatan, kita baca terjemahan dari Al-Fatihah, An-Naba, An-Naziat, terus sampai Anas. Besok lagi surat apa ya? Al-Kahfi 110 ayat. Target 2 hari atau 3 hari selesai. Baca artinya aja. Minimal kita tahu Al-Fatihah itu kandungannya tentang apa, Al-Baqarah tentang apa, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi ini ada tentang pemuda, ya kan? Di dalam goa selama 309 tahun. Ada kisah tentang Yajud dan Ma'jud, bahwa kiamat besar itu diantaranya datangnya Yajud dan Ma'jud. Ada Dzulkarnain, hamba Allah yang soleh, yang membuat sebuah benteng dari besi yang dipanaskan untuk mengurung Yajud dan Ma'jud. Ada kisah juga tentang Musa dan Khidir. Minimal kita tahu secara global dari 114 surat itu. Nanti kalau kita sudah khatam bil makna, terjemahannya, baru yang ketiga, khatmul Quran bit tafsir. Bit tafsir. Bit tafsir, yaitu kita menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya. Nah, untuk pemula, kitab tafsir apa yang kita baca, ya, ada, ini bisa dipahami oleh semua lintas, baik pembelajar, dosen, para guru, orang awam, ya. Ada namanya tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Manan, ya. Tafsir namanya tafsir Karimur Rahman, ya. Karimur Rahman, ya, fi Kalamil Manan. Pengarangnya Abdurrahman bin Sa'di, cuman sekarang dikenal kayak tafsir yang saya baca ini, ya. Tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, karangan Imam Al-Qurtubi, cuman sekarang dikenal dengan tafsir Qurtubi. Nah, ini dikenal dengan tafsir As-Sa'di, ya. Kalau misalnya itu tafsir As-Sa'di. Nah, ini tafsir As-Sa'di. Saya punya versi Arabnya, ada 2 cetakan, ya, buat bentuk PDF, bentuk buku, 1 jilid Pak. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu 8 jilid. Kalau nggak salah harganya kurang lebih 800.000. Nah, itu kalau di Gramedia, toko buku Gunung Agung tuh ada. Beli tafsir As-Sa'di, nah itu udah tahu insya Allah. Tafsir As-Sa'di. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah baca tafsir As-Sa'di, baru bebas lah. Mau tafsir yang Indonesia, Pak Quraish Shihab, mau Buya Hamka, mau tafsir apa namanya, Tengku Muhammad Tasbih Sadiki, Muhammad Hasan, mau An-Nawawi Al-Bantani, mau Ibnu Katsir, mau Qurtubi, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu menghatamkan Al-Quran itu ada 3, Mas Usman, ya. Nah, seperti itu. Minimal kita tahu yang kedua dulu, paham terjemahannya, seperti itu. Nanti kalau kita udah paham, enak. Per kata, Pak. Ya.
Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung dengan Rabb Tuhan, Anas manusia gitu. Malikin nas, Malik raja, Anas manusia gitu. Perkata seperti itu. Jadi kalau kita sering baca Quran, kita tahu huruf yang kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, qaf lam hamzah ain wawu dal ba ra ba alif lam nun alif sin. Surat apa lagi? Amma yatasaalun. Enak ya. Alif mim ya ta sin a lam wawu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tahu hurufnya itu. Seperti itu. Caranya bagaimana? Tadi Mas Usman nanti kan sudah pernah khatam, pelajari terjemahnya dulu Departemen Agama. Ya, minimal sekali lah khatam. Monggo kalau mau dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah silakan. Ya, silakan. Tapi kalau paling mudah baca dulu yang juz 30 selesai, 29, 28, 27, 26 gitu baru ke Al-Baqarah. Jadi kita tahu. Nah, tentunya kita belajar dengan yang ahlinya Mas Usman, yang fak di bidang. Nah, mungkin di Pelumpang ini bisa belajar dengan Ustadz Ardi, ya kan? Walau beliau jurusan hadis, beliau juga belajar tafsir seperti itu. Itu yang pertama Mas Usman ya. Lalu yang kedua tadi apa? Ya, jadi ikhtilaf, perbedaan itu bukan hanya dalam fikih, ya. Dalam tafsir pun ada Mas Usman. Ada namanya ikhtilaf tanawu, ya. Ada ikhtilaf tadad. Ya. Ikhtilaf tanawu itu variatif. Ya, ikhtilaf tadad itu bertentangan, ya. Mana yang dalil yang lebih kuat, mana yang lebih besar seperti itu. Intinya gini. Selama itu ikhtilaf variatif, ya. Kita contoh ke fikih. Kadang orang kurang paham, ya. Begini. Ikhtilaf tanawu, ya. Yang variatif itu. Contoh gini. Berdiri i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kita cari di Quran, di hadis, memang ada yang teksnya itu sahih di Quran itu Sami Allahu liman hamidah seperti ini. Sami Allahu liman hamidah seperti ini. Enggak ada, Pak. Cari sampai botak ya, di Quran, di hadis Rasulullah itu kalau bangkit dari ruku, berdiri i'tidal, tangannya begini atau tangannya begini. Enggak ada, Pak. Hadisnya apa? Kullu utwin mau diu. Setiap anggota ya kembali seperti semula. Makanya orang menafsirkan begini, biasanya orang-orang mazhab Hambali, Saudi, Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena sebelum ruku begini, Pak. Nah, orang yang begini ya maksudnya apa? Tegak lurus tangannya seperti itu. Ini irsal. Ini sedekap, ini irsal. Nah, itu kan apa namanya masing-masing punya hujah kan, terus juga ini istihad, benar dapat 2, saya dapat 1. Orang sholat subuh ada yang kunut ada yang enggak, nah seperti itu. Jadi selama itu ikhtilaf tanawu variatif, contohnya begini, yang nanti bisa diambil di tafsir ya, bacaan doa iftitah, Allahu Akbar, ada yang ini wajah tu wajahya dan terusnya, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang kalau ini saya sering pakai nih karena pendek dari sahabat Umar ya, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, pendek simpel. Nah, itu saya kalau sholat sunnah atau itu saya seringnya pakai itu ya, seperti itu. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Nabi, pernah dibaca oleh Nabi. Nah, ini ikhtilaf tanawu variatif, semuanya benar. Tapi kalau ikhtilaf tadad seperti tadi tuh, subuh ada yang kunut ada yang enggak. Ketika tahiyat ada yang diam ada yang digerakkan. Ketika i'tidal ada yang sedekap ada yang irsal. Disitulah istihad kata Rasul. Benar dapat 2, salah dapat 1. Jadi jangan mudah lisan ini keluar kata-kata bid'ah, sesat, apalagi kalimat fasik, apa kalimat kafir, bahaya seperti itu. Jadi dalam ranah
ikhtilaf Mas Usman ya, bukannya dalam masalah fikih, dalam tafsir juga ada seperti itu Mas Usman. Nah, seperti itu. Misalnya gini, kayak kalimat tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Ulama tafsir bahwa siam itu bagi tiga. Siamul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, siamul khawas, puasanya orang-orang tertentu, orang soleh. Yang ketiga, siam khawasul khawas, orang yang lebih khusus, puasa yang orang yang istimewa ya. Tapi ulama tafsir lagi yang tadi saya sampaikan, saya pakai pendapat siam ini bagi tiga, puasanya orang muslim, orang mukmin, orang muhsin. Benar kan dua-duanya? Benar, karena maknanya benar kan, cuman istilahnya aja. Nah itu, jadi ulama tafsir A dengan B beda kan. Nah seperti itu Mas Usman, bisa dipahami Mas Usman ya. Nah seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan ini dan amal-amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah taufik dan hidayah irsyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Semoga Allah pertemukan kita bukan hanya pada subuh hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang keliru. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.